Jika Tuhan adalah penguasa segalanya, mengapa Dia harus memiliki musuh? Apakah mungkin bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah setan, iblis, atau kekuatan jahat lainnya, tetapi kita sendiri, manusia? Kita dengan segala kekurangan, ambisi, dan kesalahan kita. Tuhan tidak butuh musuh di luar sana. Manusia sudah cukup untuk menjadi tantangan terbesarnya. Di banyak agama, ada konsep pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Di dalam Islam, ada iblis yang menentang Tuhan. Di dalam Kristen, ada Lucifer yang jatuh dari surga. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa Tuhan memiliki musuh dalam bentuk makhluk gaib yang berusaha menjatuhkannya dan menyesatkan kita. Tapi, mari kita lihat dari perspektif lain. Jika Tuhan adalah pencipta segalanya, termasuk setan, bukankah Dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya dalam sekejap? Jika benar demikian, kenapa ada begitu banyak kejahatan di dunia ini? Bisa jadi musuh terbesar Tuhan bukanlah iblis, tapi makhluk ciptaannya yang paling kompleks, manusia. Kita dengan kehendak bebas yang diberinya mampu menjadi pembangkang yang lebih kuat daripada setan manapun. Lihatlah manusia di sepanjang sejarah. Kita menciptakan perang, menyebarkan kebencian, merusak alam, dan mengejar kekuatan tanpa henti. Tidak ada musuh yang lebih merusak daripada manusia itu sendiri. Apakah setan yang membuat kita menghancurkan sesama dalam perang yang tiada akhir? Atau apakah itu ambisi dan keserakahan manusia itu sendiri? Kita diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Dalam kebebasan itu, manusia seringkali memilih jalan yang penuh dengan keserakahan, egoisme, dan kebencian. Di sini kita melihat bahwa manusia bukan sekedar makhluk yang terjebak dalam godaan setan, tetapi menjadi sumber dari kehancuran itu sendiri. Tuhan tidak perlu musuh, karena manusia dengan segala kehendak dan ambisinya sudah menjadi tantangan terbesar di alam semesta. Tuhan dalam kebijaksanaannya menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Inilah yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Kita bisa memilih untuk melakukan kebaikan, tapi kita juga bisa memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam kehendak bebas ini, manusia seringkali menjadi agen dari kejahatan dan kehancuran. Mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbohong untuk keuntungan pribadi, ketika kita menindas yang lemah demi kekuasaan, atau ketika kita menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Apakah itu karena dorongan setan, atau justru karena pilihan kita sendiri yang didorong oleh ego, ketakutan, dan ambisi? Kita seringkali lupa bahwa keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari adalah cerminan dari apa yang kita pilih untuk dijalani, jalan kebaikan atau jalan kehancuran. Dalam konteks ini, manusia menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada setan manapun, karena pilihan kita bisa berdampak nyata pada dunia ini. Banyak orang percaya bahwa setan menggoda kita untuk melakukan hal-hal buruk. Tapi, mari kita renungkan, seberapa sering kita menyalahkan setan untuk tindakan kita sendiri. Ketika kita berbuat salah, bukankah lebih mudah untuk mengatakan itu karena setan yang menggoda saya, daripada mengakui bahwa kita membuat pilihan yang salah? Setan mungkin memang ada untuk menggoda kita, tetapi manusia sendiri yang memutuskan apakah akan mengikuti godaan itu atau tidak. Jika kita kembali pada sejarah dan melihat berbagai kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dari genosida hingga kekejaman kecil sehari-hari, kita harus bertanya, apakah semua itu karena dorongan setan? Atau karena manusia memang memiliki kemampuan untuk menjadi musuh bagi diri mereka sendiri dan berbuat kebaikan? Namun di sisi lain, manusia juga memiliki potensi untuk membangkang, menghancurkan, dan menyebarkan kebencian. Dalam hal ini, manusia adalah tantangan terbesar bagi Tuhan. Tuhan mungkin tidak perlu musuh dari luar. Manusia dengan kehendak bebas yang diberikannya adalah ujian sejati bagi dunia ini. Akankah kita menggunakan kebebasan itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik, atau malah menenggelamkannya dalam kehancuran? Meskipun manusia seringkali menjadi musuh bagi sesamanya, dan bagi ciptaan Tuhan, harapan itu masih ada.
Tuhan tidak menciptakan manusia untuk gagal. Kita diberi kesempatan untuk memilih, untuk berubah dan menjadi lebih baik. Tuhan tidak butuh musuh, karena pada akhirnya manusia punya potensi untuk menjadi sahabat terbesarnya jika kita memilih jalan kebaikan.